Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kami dari kelompok 3 kelas 02 ingin mempresentasikan mengenai environmental assessment of energy related products and energy system of the life cycle. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Abdul Fauzi, yang kedua ada Muhammad Yusuf, dan yang ketiga adalah Fiani Rahmat. Pertama-tama mari kita mulai dengan pengantar. Yang melatar belakangi tulisan ini adalah dalam perumusan rencana strategis di bidang energi yang mengarahkan keberlanjutan lingkungan diperlukan pandangan secara menyeluruh. Kemudian kuantifikasi dampak terhadap lingkungan dari sektor energi khususnya dapat dilakukan dengan life cycle assessment atau yang akan disebut lebih lanjut sebagai LCA. Lalu pengembangan sistem dan produk energi saat ini cenderung hanya berfokus pada perhitungan gas rumah kaca, sehingga menyampingkan efek-efek lain yang ditimbulkan dari sistem dan produk energi. Kemudian, bahasan ini bertujuan untuk membahas pentingnya penilaian keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh, meminimalisir kebesaran masalah. Perlu digarisbawahi di sini adalah terdapat kata-kata secara menyeluruh dan meminimalisir pergeseran masalah. Artinya, pembahasan perlu dilakukan secara menyeluruh supaya efek-efek dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari produk energi tidak mengalami pergeseran masalah ke masalah yang lain. Poin penting di sini adalah kita tidak menyelesaikan suatu masalah dengan menimbulkan masalah di tempat lain. Kemudian transisi energi untuk pasokan energi di masa depan perlu dibahas lebih lanjut di model life cycle management atau yang akan disebut sebagai LCM. Artinya di sini untuk memasok energi di masa depan dan diprediksi akan terjadi transisi energi perlu dibahas lebih lanjut dan dimodelkan dalam life cycle management. Selanjutnya, LCA diharapkan dapat mengatasi tantangan yang kompleks di seluruh sektor energi. Dalam hal ini, berbagai sektor yang terkait dengan energi menjadi lebih saling terkait, yang akan menjadi tantangan untuk ditangani dalam LCM. Dalam pembuatan model LCM, itu kita harus membuatnya secara inovatif agar membuat model yang realistis. Oleh karena itu, ada beberapa topik yang akan dibahas pada presentasi ini yang berkaitan dengan LCA pada bidang energi. Topik ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi terkait dengan pengembangan teknologi, produk, layanan, dan kebijakan industri. Secara garis besar, topik yang akan dibahas pada presentasi ini mengenai emisi pembangkit, sistem fotovoltaik, material ramah lingkungan, serta efisiensi energi. Yang pertama akan kita bahas adalah pengurangan dampak dari partikular matter pada pembangkit listrik di Cina. Jadi, partikulat ini merupakan zat mikroskopis berupa padatan ataupun tetesan cairan yang mengambang di atmosfer dan dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Dalam hal lain, partikulat ini merupakan partikel aerosol di atmosfer. Partikulat ini umumnya berasal dari semua jenis pembakaran, termasuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, kebakaran hutan, dan beberapa proses industri. Partikulat ini membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, perlunya mengurangi partikulat pada emisi pembangkit listrik. Setelah mengetahui apa yang telah dibahas oleh Obersoft, Fischer, Dahl-Hellweg tentang Reduction of Site-Specific Electricity Generation Particulate Matter Impacts in China, kita masuk ke bagian analisis. Obersoft dan kawan-kawan mencoba mengembangkan sebuah inventaris di mana berguna untuk produksi listrik yang berasal dari mayoritas bahan bakar fosil. Nah, datanya didapat dari mana? Data tersebut didapat dari berbagai sumber seperti Energy Agency Coal Power Atlas, Place World Electric Power Place atau disebut WEPP, database,
dan Global US Geological Survey Fossil Fuel Data. Dengan data yang telah dimiliki Oberstdorf dan kawan-kawan, mereka dapat melakukan pemodelan pembakaran yang diterapkan untuk mengukur keluaran dari polutan utama seperti partikel matter 2,5, NOx, SO2, dengan catatan dapat melakukan pembersihan gas buang yang harus diikutsertakan. Dan tujuannya apa? Agar lebih ramah lingkungan. Next. Nah, data yang telah didapatkan tadi dari berbagai sumber lalu dikombinasikan dengan characterization factors atau faktor karakter untuk emisi particulate matter yang dipengaruhi dengan mengalihkan emisi dengan regional characterization factor untuk seluruh kota secara global dengan total 100.000 penghuni dan faktor accommodation dari UNEP Sepak Life Cycle Initiative. Nah, hasil analisis dan konklusi tersebut yang didapat dari country level time characterization factor yang didapat dari software LC Impacts akan dibandingkan dan diolah lebih lanjut di sektor-sektor lain yang ada di China sebagai objek negara penelitiannya. Untuk kasus ini, meskipun sudah banyak restriksi dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah mengenai emisi gas buang, tetapi penanggulangan gas buang perlu ditingkatkan. Seperti yang pertama adalah penutupan pembangkit listrik yang kurang efisien, kemudian yang kedua penggantian bahan bakar, dan yang ketiga adalah relokasi emisi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tentang resolusi geografis yang berkaitan dengan data LCI untuk produksi energi listrik. Pada sesi ini, data LCI digunakan untuk produksi listrik di wilayah yang kecil dan yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana dampak lingkungan itu berubah sejalan dengan resolusi. Baik, setelah mengetahui apa yang telah dibahas oleh Levova dan Valsasina tentang resolusi geografi dari data LCI pada produksi listrik, mari kita mencoba menganalisis hal ini lebih dalam. Seperti yang dapat dilihat, berikut adalah data yang saya dapat dari EcoInvent ORC berupa data sumber listrik yang ada di India. Nah, dapat dilihat bahwa pada India bagian yang diwarnai merah, sumber listrik berasal dari 53% batu bara dan 47% berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, sedangkan pada India bagian yang diwarnai coklat, dapat dilihat bahwa sebagian besar sumber listrik berasal dari batu bara dengan persentase yaitu 94% batu bara dan sisanya adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, bagaimana India dapat memenuhi kebutuhan listriknya? Mereka dapat mencoba beberapa cara seperti produksi listrik dari berbagai sumber, impor, maupun optimasi dari beberapa segi hal yang mereka dapat lakukan. Next. Nah, lanjut ke grafik berikutnya. Grafik ini menunjukkan beberapa jumlah karbon dioksida dalam satuan kilogram per kilowatt hour pada mesin di setiap regional di India. Dapat kita lihat bersama bahwa beberapa regional memiliki nilai karbon dioksida yang cukup jauh dibandingkan dengan national average baseline. Bisa dicek di gambar kanan sebelah sini. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa pada region coklat menunjukkan jumlah karbon yang diproduksi paling besar. Hal ini menandakan bahwa listrik di daerah sana berasal dari pemanfaatan batu bara. Namun jika kita perhatikan pada regional yang kuning, dapat dilihat bahwa dengan produksi listrik yang cukup besar, produksi CO2 di daerah tersebut 99% lebih sedikit dari national average baseline.
Hal ini menunjukkan bahwa pada regional tersebut mendapatkan listrik dengan memanfaatkan sumber selain batu bara, seperti pembangkit listrik tenaga air, listrik tenaga matahari, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah diskusi lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan dua hal. Yang pertama, apakah daerah-daerah di India perlu dibagi-bagi lagi berdasarkan wilayahnya? Yang kedua, apakah terdapat titik kritis ketika detail lebih lanjut tidak memberikan nilai tambah? Ibaratnya sudah mencapai titik saturasi. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana mengkuantifikasi pentingnya siklus hidup dan dampak dari penggunaan sistem fotovoltaik. Yang akan kita bahas adalah pentingnya siklus hidup pada sistem fotovoltaik dan kita akan memahami dampak dari sistem fotovoltaik apabila fotovoltaik ini telah diterapkan. Baik, setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Chad Sidris dan kawan-kawan tentang kuantifikasi dari pentingnya life cycle yang komprehensif dan penanggulangan dampak dari sistem fotovoltaik, mari kita mencoba menganalisis hal ini lebih dalam. Nah, dengan melakukan LCA study secara komprehensif, sesuai standar ISO 14040, didapati bahwa studi ini harus mempertimbangkan keseluruhan life cycle system dan melakukan penilaian terhadap semua dampak yang terlibat, baik fenomena alam, kesehatan manusia, maupun sumber daya yang ada. Nah, menurut analisis Chad Sidris sendiri, studi sistem fotovoltaik atau disebut PV hanya berfokus pada efek gas rumah kaca. Sedangkan mereka cenderung mengabaikan efek terhadap kesehatan manusia dan ekosistem itu sendiri. Nah, menurut hasil analisis Chad Sidris juga menunjukkan bahwa dari partisipan yang dianalisis hanya sepertiga data yang menggunakan komponen balance of system. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sedikit yang peduli tentang efek terhadap kesehatan manusia dan ekosistem itu sendiri, seperti yang dijelaskan di atas. Kesimpulan untuk kasus ini adalah para praktisi LCA pada sistem fotovoltaik sangat direkomendasikan untuk mempertimbangkan seluruh siklus hidup dari fotovoltaik, termasuk host atau balance of system, yang mana terdiri dari komponen-komponen penunjang yang membantu kehandalan dari sistem tersebut dan seluruh kategori yang relevan. Agar mendapat studi yang komprehensif, kemudian untuk dapat mengidentifikasi titik penting dengan ketidakpastian rendah. Yang kedua adalah sehingga eco-design dapat diidentifikasi tanpa risiko memindahkan kerusakan lingkungan ke aspek yang lain, sehingga tidak menyelesaikan masalah dengan membuka masalah yang baru. Yang keempat, kita akan membahas bagaimana life cycle assessment pada organik fotovoltaik sebagai solar charger. Fotovoltaik memiliki sumber daya yang tak terbatas, sehingga teknologi fotovoltaik ini memiliki potensi untuk memasok sejumlah besar energi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan energi saat ini dan masa depan sambil mengurangi emisi gas rumah kaca. Sejauh ini, tingginya biaya fotovoltaik dibandingkan dengan sumber energi lain telah membatasi penggunaannya. Namun, teknologi baru seperti fotovoltaik organik yang memanfaatkan bahan buatan manusia ini menjanjikan perangkat yang lebih murah. Meskipun sel surya dapat menjadi alternatif energi yang dihasilkan, akan tetapi kita harus memastikan bahwa fotovoltaik organik ini tidak menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, kita akan menganalisis fotovoltaik ini menggunakan LCA. Baik, setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Wean dan kawan-kawan tentang assessment life cycle pada sebuah charger yang menggunakan fotovoltaik,
Mari kita coba analisis hal ini lebih dalam. Nah, berdasarkan LCA modeling yang dilakukan oleh Weyan, yang bisa dilihat di gambar bawah, salah satunya ini studi kasus Jerman, didapati bahwa mengisi daya gawai menggunakan OPV charger dapat mengurangi kebutuhan listrik di pusat jaringan. Nah, kalau dari gambar grafik ini dapat terlihat bahwa warna hitam pekat adalah yang menggunakan OPV charger. Dapat dilihat bahwa kebutuhan listriknya lebih sedikit daripada yang tidak menggunakan OPV charger yang lebih besar. Nah, hasil analisis ini juga menemukan bahwa penggunaan OPV dapat mengurangi diantaranya toxicity dan eutrophication. Kesimpulan dari kasus ini adalah ternyata penggunaan OPV atau Organic Photovoltaics memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi dampak yang mendominasi, terutama di wilayah-wilayah yang bergantung pada bahan bakar batu bara atau di Jerman. Kemudian, analisis lebih lanjut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan ragam pembangkitan listrik di negara-negara di Eropa agar dapat dipahami alasan dari perbedaan-perbedaan tersebut. Life cycle assessment pada pengisi daya ponsel yang mengandung plastik daur ulang. Pada bagian ini, kita akan mengetahui dampak lingkungan dari pengisi daya ponsel yang mengandung plastik daur ulang. Kita akan menghitungnya menggunakan LCA. Penilaian tersebut mempertimbangkan potensi dampak lingkungan di seluruh siklus hidup pengisi daya, termasuk pramanufaktur, manufaktur, distribusi, penggunaan produk, dan tahap akhir. Baik, setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Heo dan kawan-kawan tentang life cycle assessment pada mobile charger yang mengandung material recycled plastik, mari kita coba analisis hal ini lebih dalam. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Heo tadi, didapati bahwa printed circuit board dan plastik case yang terbuat dari 20% recycled polycarbonate atau kita sebut PC. Nah, mereka mencoba membandingkan global warming potensial atau disebut GWP untuk recycle polycarbonate dengan virgin polycarbonate. Yang didapati bahwa recycle PC jelas menguntungkan karena mengandung GWP 96% lebih sedikit. Maksudnya apa? Berarti recycle polycarbonate atau PC lebih ramah lingkungan daripada virgin polycarbonate atau plastik baru istilahnya. Nah, selanjutnya dengan bertambahnya 10% PC pada charger menghasilkan 0,3% GHG reduction dari keseluruhan life cycle. Maksudnya apa? Dengan hanya menambahkan sebesar 10% PC terhadap jumlah material total dari charger itu sendiri dapat mengurangi GHG reduction sebesar 0,3% dari keseluruhan life cycle. Maka dengan melakukan hal ini dapat termasuk lebih friendly terhadap environment itu sendiri. Selanjutnya adalah jumlah emisi GHG pada mobile charger yang terdiri dari 20% recycle plastik adalah 1,9648 kg CO2. Nah, jumlah ini 0,089 kg CO2 lebih sedikit dari charger yang menggunakan virgin plastik. Maksudnya bagaimana? Berarti dengan menggunakan PC atau recycle polycarbonate didapati bahwa hal ini dapat mengurangi jumlah keluaran CO2 dibanding menggunakan plastik yang baru. Kesimpulannya adalah kasus ini membuktikan bahwa penggunaan material daur ulang di dalam pengisian daya ponsel jelas memberikan manfaat. Yang keenam, kita akan membahas terkait penggunaan CO2 untuk memproduksi plastik. Plastik ini merupakan sumber masalah bagi kehidupan manusia dikarenakan banyak menimbulkan masalah seperti banjir dan lain-lainnya. CO2 hasil pembuangan bahan bakar juga merupakan
zat yang tidak diinginkan karena dapat menimbulkan pemanasan global. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan dikaji terkait pengembangan plastik dengan bahan dasar CO2 dan akan dianalisis juga menggunakan LCA bagaimana dampak dari penggunaan plastik dengan bahan dasar CO2 ini terhadap lingkungan. Baik, setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Himmelreich tentang penggunaan CO2 dalam produksi plastik, dapat kita analisis bahwa dengan semakin berkembangnya katalis dan lahirnya industri plastik yang terdiri dari 20% CO2, penulis yaitu Himmelreich dapat melakukan LCA analisis pada proses tersebut. Nah, setelah melakukan analisis, hasil menunjukkan bahwa evaluasi dampak lingkungan terhadap produk plastik baru ini bergantung pada sumber material CO2 yang digunakan, baik biogenik, ammonia plants, dan lain-lain. Dan asumsi beban CO2 itu sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan adanya perbedaan sumber material CO2, maka dampak lingkungan yang terjadi akan berbeda-beda bergantung pada material yang digunakan. Jadi hasil analisis ini perlu dikembangkan lebih jauh. Himmelreich dan kawan-kawan berhasil menggunakan CO2 sebagai sumber alternatif plastik dengan cara menggantikan plastik yang dibuat dengan petrokimia. Artinya, Himmelreich dan kawan-kawan berhasil membuat plastik yang bersumber dari CO2, bukan dari minyak. Selanjutnya, kita akan membahas terkait inovasi database LCI pada limbah peralatan elektronik. Permasalahannya yaitu diperlukan pengembangan data life cycle inventories yang diperbaharui dan akurat pada operasi akhir masa pakai. Sehingga hal ini dapat mengefisiensikan sumber daya dan pengembangan skema tanggung jawab produsen. Ini merupakan contoh dari life cycle inventories. Setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Van Nieuwenhuizen dan kawan-kawan tentang inovatif LCI database pada WEE Management, dapat kita ketahui bahwa LCI database pada WEE Management dapat menyelesaikan beberapa masalah. Di antaranya adalah satu, mengurangi ketidaksimetrisan antara produksi dengan end of life modeling. Dalam kasus diantaranya reliability dan granularity dari data yang digunakan. Yang kedua adalah memfasilitasi tahapan permodelan life cycle stage dan mengikut sertakan multi-step dan multi-actor pathways. Yang ketiga adalah dengan berbagai konsiderasi dan berdasarkan data lapangan, LCI database dapat melestarikan lingkungan dengan melakukan pemulihan terhadap material maupun sumber energi yang ada. Data spesifik yang dibutuhkan dapat dipenuhi melalui LCI atau Life Cycle Inventory di limbah peralatan listrik dan elektronik atau yang bisa disebut dengan WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment. Yang kedelapan, merupakan seberapa berguna peningkatan model untuk meningkatkan kualitas lingkungan pada produk yang menggunakan energi. Produk yang menggunakan energi umumnya memiliki dampak lingkungan pada fase penggunaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memodelkan penggunaan produk jenis ini secara akurat. Life Cycle Assessment diakui sebagai salah satu alat paling andal untuk analisis lingkungan. LCA diatur oleh standar ISO 14040 dan ISO 14044. Namun, tidak ada referensi yang secara khusus menjelaskan cara memodelkan fasa penggunaan. Oleh karena itu, pada penjelasan ini diusulkan untuk memodelkan konteks penggunaan dengan menggunakan model jaringan Bayesian. Setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Sloan dan kawan-kawan tentang apakah berguna mengembangkan skenario modeling untuk meningkatkan kondisi lingkungan dengan mengoptimalkan konsumsi energi, dapat kita tarik beberapa outcome atau keluaran, yaitu pertama, tantangan dari melakukan pemodelan LCA adalah
ketersediaan data untuk memodelkan tiap skenario secara spesifik. Dapat kita ketahui bahwa data di sini, kebutuhan data di sini adalah sangat penting agar dapat memodelkan kemungkinan skenario yang dapat terjadi secara spesifik dan mendetail. Yang kedua adalah dibutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk mengumpulkan data secara spesifik untuk mengembangkan pemodelan. Maksudnya apa? Tidak dapat dipungkiri, untuk memodelkan sesuatu diperlukan biaya dan waktu. Nah, jika kita ingin memodelkan tiap skenario secara spesifik, tentunya biaya dan waktu yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Lalu, poin ketiga, dalam studi kasus yang dilakukan oleh Hesloin, digunakan use phase pada suatu unit truk refrigerasi sebagai contoh studi kasus yang ia coba analisis, karena menjadi fase yang paling berdampak. Selanjutnya, konsumsi energi yang digunakan bergantung pada tingkat kebaikan dalam praktik penggunaan itu sendiri. Terdapat dua kesimpulan pada kasus kali ini. Yang pertama adalah pengguna akhir LCA yang spesifik direkomendasikan untuk meningkatkan jejak lingkungan global. Kemudian yang kedua, pekerjaan ini juga mengingatkan seberapa jauh koleksi data dari kebiasaan konsumen yang diperlukan agar model dari LCA dapat dikatakan valid atau dapat merepresentasikan dengan baik. Yang terakhir adalah life cycle assessment pada desain jendela hemat energi. Sektor bangunan mengkonsumsi 40% dari total energi yang digunakan untuk memanas ruangan, di mana energinya akan cepat hilang ke lingkungan. Meningkatkan efisiensi energi merupakan salah satu topik utama Europan 2020. Kerugian ini dapat dikurangi secara signifikan di masa depan dengan pembangunan jendela hemat energi multifungsi. Desain ini dirancang untuk menghasilkan energi dari sinar matahari dan menyimpan energi panas. Desain jendela hemat energi ini harus menggunakan LCA sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan. Setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Smith dan kawan-kawan tentang pengembangan kaca pada jendela yang lebih energi efisien, mari kita coba analisis lebih dalam. Dari hasil analisis didapati bahwa transparent heat transfer fluid diterapkan pada gelas modul yang baru didesain dengan tujuan memanfaatkan perbedaan temperatur untuk energy generation yang dapat digunakan secara langsung untuk proses pemanasan atau pendinginan di dalam gedung. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan adanya perbedaan temperatur untuk energy generation, hal ini dapat disimpan agar ketika dibutuhkan dapat digunakan secara langsung untuk proses baik pemanasan atau pendinginan di dalam gedung. Jadi sehingga tidak menggunakan energi yang baru. Seperti itu. Baik, lanjut. Yang kedua adalah optimasi konsep keseluruhan untuk memastikan biaya tambahan dalam proses manufaktur dan harga jual tetap berada pada rentang keberterimaan dengan tujuan untuk memastikan keberterimaan yang cepat dan luas dari produk tersebut. Maksudnya adalah dengan kita melakukan optimasi konsep, kita harus memastikan bahwa biaya tambahan pengembangan perubahan material dari material awal menjadi material transparent heat transfer fluid pada gelas modul, didapati bahwa proses manufaktur yang dilakukan dengan harga jual tetap berada pada rentang keberterimaan yang diinginkan. Maksudnya adalah harganya tidak meningkat jauh lebih mahal, walaupun dengan tujuan yang lebih bagus. Nah, hal itu gunanya apa? Gunanya adalah untuk memastikan produk baru ini dapat diterima dengan cepat dan luas di pasaran. Jadi, untuk pasaran beradaptasi dengan produk baru ini. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah hasil yang dipilih dari evaluasi ini sendiri bergantung pada studi perbandingan
posisi jendela dan pengaplikasiannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah walaupun dengan percobaan material baru menggunakan transparent heat transfer fluid pada gelas modul itu sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa tempat pemasangan, tempat posisi jendela, dan bagaimana pengaplikasiannya mengaruhi hasil dari evaluasi ini. Jadi tidak bisa langsung diterima keberterimaannya. Kesimpulan dari kasus terakhir kali ini adalah jika studi LCA digunakan dalam pengembangan jendela atau fasad multifungsi, penghematan energi di sektor gedung dapat terus meningkat. Hal ini dapat mempengaruhi desain dari jendela dan fasad agar dapat memproduksi energi dari sinar matahari dan menyimpan energi panas. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai Environmental Assessment of Energy Related Products and Energy System across the life cycle dengan 9 contoh kasus yang diberikan pada tulisan tersebut. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.